Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus yang Mulia, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 17 ayat 2 dan 3. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini, gereja menghadirkan kesaksian iman kekristenan kita tentang sosok Yesus Kristus, Anak Allah. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Bapa untuk memandang hanya kepada Yesus, dan kepadanya sajalah kita mendengarkan telinga kita. Firman-Nya, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Menarik untuk disimak bahwa yang menjadi saksi dari pewahyuan Allah ini adalah tokoh-tokoh perjanjian lama dan soko guru gereja perdana. Dari perjanjian lama dihadirkan Musa dan Elia, sedangkan dari gereja awal hadir Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pribadi-pribadi penting seperti Musa, sang pemberi hukum Taurat, dan Elia, seorang nabi pembela hak-hak Allah, juga Petrus dan Yakobus dan Yohanes yang diakui sebagai penjaga ajaran benar Yesus ada di situ. Menyatunya kehendak Allah di masa lalu dan di masa sekarang karena sosok Yesus Kristus, Anak Allah. Dialah yang harus menjadi pusat perhatian baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Saudara-saudari terkasih, Yesus ditampilkan kemuliaannya yang sulit diterangkan dengan kata-kata, sehingga gaya superlatif atau melebih-lebihkan digunakan Matius dengan berkata, wajahnya bercahaya seperti matahari, siapa dapat menatapnya? Dan pakaiannya menjadi putih seperti terang. Bisakah kita melukiskan terang? Yesus hadir dalam kemuliaannya sebagai anak Allah yang boleh dialami oleh manusia-manusia yang dihadirkan di situ. Inilah cara Matius melukiskan dan menggambarkan bahwa keagungan Allah itu tak terpermanai atau sukar diterangkan. Dari mulut ketiga rasul, Tuhan terungkap kekaguman itu dalam perkataan Petrus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ini gambaran tanah surgawi yang mereka alami. Saudara-saudari terkasih, hadirat Yesus yang mulia sudah dialami oleh para rasul dan sosok-sosok perjanjian lama. Suatu keadaan yang sukar digambarkan bahwa Allah dalam anaknya telah membuat mata terbelalak dan hati manusia terpikat, dan pengalaman luar biasa itu
tidak ingin mereka hapus dari ingatan mereka. Petrus, Yakobus, dan Yohanes ingin memiliki kebahagiaan itu, sehingga mereka ingin mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Mereka sudah mengalami betapa indahnya surga yang di dalamnya Anak Allah menyinari mereka dan memberikan kebahagiaan. Seperti ketiga murid Tuhan itu, kita semua juga merindukan surga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Di mana aku berada, di situ pun kamu harus berada, firman-Nya. Tuhan Yesus tidak hanya ingin menyatakan dirinya sebagai anak Allah dan menyatakan keagungannya sebagai Allah, tetapi Dia juga menghendaki kita mengalami hal itu kelak bersamanya. Namun, Ia juga menghendaki agar kita taat kepadanya, yaitu dengan mendengarkan putranya yang terkasih. Untuk berbahagia bersama dengan Dia, Ia menghendaki kita mengasihi Dia dengan mengasihi sesama kita. Hanya orang-orang yang peduli pada sesamanya, yang menemukan hadirnya Allah dalam mereka yang menderita, merekalah yang pantas mengalami kemuliaan Allah. Mereka boleh memandang keagungan dan melihat Dia dari muka ke muka. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menemukan para murid-Nya yang bahagia memandang kemuliaan-Nya dan mendengarkan kehendak Allah, agar hanya mendengarkan Dia saja. Mereka harus mengusahakan dalam hidup mereka kasih kepada Allah dalam diri orang-orang miskin dan butuh perhatian kita. Firman-Nya, aku tidak akan selalu berada bersama-sama dengan kamu, tetapi orang-orang miskin selalu ada di antara kamu. Tuhan Yesus mau memastikan agar surga yang ditawarkan kepada orang-orang yang percaya juga bisa dialami oleh semua orang. Orang Kristen tidak boleh hanya memikirkan keselamatannya sendiri, melainkan juga keselamatan orang lain. Tuhan Yesus sudah menyatakan keagungan dan kemuliaan-Nya kepada kita melalui kesaksian para rasul untuk umat perdana yang kepada mereka Matius menuliskan Injilnya. Mereka tidak boleh merasa sudah nyaman karena telah percaya kepada Yesus, melainkan mereka juga harus mewartakan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kepada siapa saja, agar semakin banyak orang mendengarkan Yesus dan mengenal Dia sebagai Sang Juru Selamat dunia. Cukuplah mereka sudah mulai merasakan kemuliaan Tuhan seperti kesaksian para rasul. Namun, mereka juga harus membantu banyak orang berjumpa dengan Yesus agar mendengarkan dan percaya kepadanya juga. Apakah aku sudah berusaha untuk membantu banyak orang berjumpa dengan Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang baik dan telinga yang siap mendengarkan, agar kami hanya mendengarkan Yesus dan mewartakannya juga kepada semakin banyak orang. Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.